Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenis Oktania. Saudara, kemarin sore Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur meletus. Dan inilah kondisi Gunung Semeru pada pagi hari ini setelah erupsi besar pada Sabtu sore. Sejak terjadi erupsi, ribuan warga mengungsi dan sempat panik, juga tidak sempat makan. Dan inilah kondisi para pengungsi pada pagi hari ini. Dan saudara, Sabtu malam sejumlah relawan telah membagikan makanan siap santap. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini di lereng Semeru, Lumajang, Jawa Timur, sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman. Selamat pagi, Rohman. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah aktivitas gunung masih tinggi? Glenis dan saudara, aktivitas Gunung Semeru memang cukup tinggi sejak pagi tadi terpantau awan panas guguran masih terus terjadi di Gunung Semeru ini dengan jarak luncur terakhir tadi sekitar 2 kilometer dari ujung lidah lava. Ini artinya memang proses keluarnya magma dari perut gunung masih terus terjadi sehingga membentuk gubah lava. Sehingga yang dikhawatirkan memang seperti ini, memang lava keluar langsung membentuk gubah lava dan jadi guguran-guguran lava. Nah, ini yang cukup berbahaya, jadi kondisinya saat ini masih cukup tinggi pasca erupsi tersebut. Nah, untuk itu warga masih dihimbau untuk melakukan tidak boleh melakukan aktivitas di sepanjang jalur aliran lahar Gunung Semeru. Memang rekomendasi yang diberikan oleh PVMBG ada sekitar 5 kilometer dan ini mungkin masih belum dievaluasi karena memang jarak luncur awan panas kemarin lebih jauh daripada awan panas pada tahun 2020 lalu. Kalau dulu sekitar 11 kilo hingga ke Curah Koboan saja dan hanya menelan 1 korban jiwa, sementara untuk saat ini menelan 1 korban dan jiwa dan juga banyak puluhan warga yang terdampak ataupun mengalami luka bakar yang serius akibat awan panas guguran saat ini. Sementara untuk data dari PVMBG memang tercatat hanya 1 kali guguran, tercatat sekitar 1 kali letusan saja, tapi lebih banyak kepada guguran ataupun lava pijar yang masih keluar dari lidah lava yang jaraknya sekitar 750 meter dari puncak Gunung Semeru. Itu, Glenn. Ya, hingga pagi hari ini bagaimana dengan distribusi bantuan bagi warga terdampak? Informasinya Menteri Sosial Tri Risma hari ini akan berkunjung ke Lumajang? Jadi untuk pagi ini bukan akan berkunjung, tapi sudah berkunjung. Ibu Risma tadi pukul 5 itu ada di sekitar Desa Orombo yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru ini. Jadi pagi tadi habis sholat subuh, Risma sudah membagikan snack ataupun makanan-makanan ringan kepada warga yang baru pulang ataupun baru nggak pulang dari tempat pengungsian mereka. Jadi mereka langsung diberikan makanan, snack, juga ada susu untuk anak-anak tadi sudah dibagikan secara langsung oleh Ibu Risma dan tadi sempat kehabisan. Ibu Risma ingin membeli daripada makanan-makanan ringan tersebut, namun karena kondisi terlalu pagi sehingga banyak toko makanan yang masih belum buka sehingga Bu Risma masih belum mengurungkan niat untuk membeli kembali makanan-makanan yang akan dibagikan kepada masyarakat. Nah, untuk pengungsian sendiri saat ini sudah ada yang pulang, ada yang bertahan di pinggir-pinggir jalan dan juga karena mereka ingin melihat kondisi rumah, ada yang pulang dan juga bagaimana ternak mereka. Ingin melihat, tapi untuk saat ini memang himbauan dari petugas kepolisian, TNI maupun BPBD memang warga untuk dilarang untuk pulang dulu untuk melihat kondisi karena memang saat ini masih cukup berbahaya sekali untuk kondisi Gunung Semeru. Begitu, Glenis. Ya, informasi terakhir yang kami terima ada 2 kecamatan yang tadi malam gelap gulita begitu. Bagaimana update-nya hingga pagi hari ini, Rohman? Untuk saat ini untuk cuaca memang sudah tadi pagi sempat ada gerimis tipis tapi saat ini sudah terang
terang sekali seperti yang Anda lihat di belakang saya, cukup cerah sekali kondisinya sehingga tidak ada lagi hujan ataupun gerimis. Warga saat ini lalu lalang di belakang saya ini untuk melihat bagaimana kondisi jembatan yang ada di Desa Sumberbuluh, kondisinya seperti apa. Jadi lalu lalang warga ini adalah ingin melihat jembatan, seperti itu, Glenn. Ya, jadi hingga hari ini warga sudah bisa beraktivitas, nampaknya di belakang Anda sudah mulai ada kendaraan yang lalu lalang. Lantas bagaimana para warga yang terdampak ini di pengungsian? Adakah titik pengungsian terdekat dari tempat Anda melaporkan pagi hari ini, Rohman? Titik pengungsian terdekat yang ada di Desa Supit Urang ini memang ada di SD Supit Urang 2. Kondisinya memang cukup bagus. Namun untuk kebutuhan-kebutuhan ini mulai tadi malam masih belum bisa tersalurkan, dan saat ini dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial, semua pihak saat ini bahu-membahu untuk membangun tempat ataupun dapur umum untuk disiapkan makanan bagi para pengungsi yang bertempat di beberapa lokasi seperti di SD, di masjid, ataupun di warung-warung warga yang ada di sekitar jalan penghubung Lumajang dan Kabupaten Malang. Kondisinya saat ini seperti itu, Glenis. Jadi warga yang terdampak ini cukup berpencar begitu ya, Rohman? Ada yang mengungsi, ada yang mengungsi ke tempat pengungsian, ke rumah saudara, atau bertahan di pinggir-pinggir jalan. Adakah imbauan untuk bisa berkumpul dalam satu tempat untuk memudahkan bagaimana distribusi bantuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat? Untuk tempat memang belum ada himbauan, karena memang dari pemerintah setempat masih belum mendirikan lokasi tempat pengungsian secara tersentral. Karena memang kondisi saat ini pandemi memang dan juga lahan yang tidak memungkinkan untuk menjadi tempat untuk melakukan lokasi pengungsian secara bersama-sama, karena memang jaraknya terlalu dekat sehingga itu berbahaya sekali, dan juga saat ini juga masih dalam pandemi. Tapi itu masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga pemerintah Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Nanti perkembangannya seperti apa, nanti kita akan coba update untuk Glenis dan saudara. Lantas, adakah jarak aman yang sudah ditetapkan oleh dinas terkait untuk kepada para warga yang tinggal di sekitar Gunung Semeru ini? Berapa jaraknya, dan apakah hingga pagi hari ini semua warga sudah dievakuasi turun begitu? Ya, Glenis, untuk jarak memang tidak dibatasi oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Tapi yang jelas rekomendasi dari vulkanologi ada sekitar 5 kilometer dari puncak kawah Jonggring Saloko. Nah, kita masih belum melihat secara pasti memang kondisinya. Dan kemarin ataupun tadi malam memang ada petugas yang berusaha untuk melihat dan melihat kondisi rumah-rumah warga. Memang saat ini kondisinya masih panas. Kondisinya masih panas sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mendekat kepada lokasi-lokasi yang terdampak tersebut. Misalnya di Supit Urang ada beberapa daerah, yaitu di Dusun Umbulan, di Sumbersari, di Dusun Kamar A, dan lain sebagainya. Itu adalah daerah-daerah yang paling terdampak di Kecamatan Pronojiwo ini, karena memang lokasinya berdekatan dengan jalur aliran lahar hujan Gunung Semeru. Itu cukup dekat sekali, sehingga ada informasi bahwa rumah-rumah mereka ada yang ambruk, ada juga penuh dengan material-material abu vulkanik dan lain sebagainya. Jadi informasi ataupun himbauan warga saat ini memang jangan terlalu mendekat ataupun melihat rumah yang sudah terdampak terhadap erupsi Gunung Semeru itu. Begitu, Glenis. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi, adakah warga yang masih terjebak di sejumlah daerah yang paling terdampak hingga pagi hari ini? Update terkininya, Rohman? Masih simpang siur, jadi ada laporan masih ada di dalam rumah, ada yang berkebun dan lain sebagainya. Jadi informasi tersebut masih simpang siur, belum bisa dipastikan apakah karena memang banyak laporan yang datang dari warga. Jadi warga yang mungkin tidak ketahui keluarganya sehingga harus lapor kepada petugas polisian maupun TNI, BPBD gitu, melaporkan kondisi. Ini masih simpang siur, jadi saat ini untuk perlu di cross check lagi apakah informasi itu betul atau tidak. Ini masih akan di cross check lagi oleh petugas yang ada di lapangan. Gitu, Glenis.
Adakah posko yang dibangun jika memang ada warga yang terjebak, mungkin masih ada sinyal untuk bisa berkomunikasi, bisa melaporkan kemana, dan warga yang kehilangan anggota keluarganya hingga pagi hari ini bisa melapor kemana, Rohman? Secara tersentral untuk Kecamatan Pronojiwo memang posko utama ditempatkan di Balai Desa, di kantor Kecamatan Pronojiwo. Jadi semua koordinasi dan lain sebagainya, bantuan dan lain sebagainya itu terkoordinasi di satu tempat, yaitu di kantor Kecamatan Pronojiwo. Sementara untuk beberapa posko-posko kecil itu ditempatkan di daerah-daerah yang paling terdampak seperti Desa Supit Urang, Oro-Rombo, dan Sumber Urip. Ini adalah posko-posko yang sudah disiapkan untuk warga yang bisa melaporkan kondisi keluarganya dan lain sebagainya. Itu sudah disiapkan di beberapa tempat tersebut. Dan kondisi terkini memang untuk bangunan ataupun tersentral untuk pengungsian ini masih belum terlihat karena memang kejadiannya kemarin sore, sehingga petugas, karena memang sekali lagi akses untuk ke tempat ini tidak bisa, satu-satunya adalah dari Kabupaten Malang. Dan mulai tadi malam memang sudah banyak anggota-anggota baik kepolisian, dari relawan, dari BPBD dan lain sebagainya itu melalui jalur Malang ini, sehingga mungkin untuk distribusi ke wilayah ini memang cukup lama dan cukup lamban, sehingga penanganan juga agak lamban begitu. Bisa Anda ceritakan elaborasi lagi, Rohman, yang kami ketahui ini adalah Gunung Semeru berada di Jawa Timur begitu ya. Ini tempat Anda melaporkan di Lumajang. Tadi Anda sebutkan bahwa jalur yang bisa digunakan adalah Kabupaten Malang. Sebenarnya seberapa jauh Kabupaten Malang dengan Lumajang, dan untuk menuju ke titik-titik paling terdampak itu seperti apa jaraknya? Iya, dapat kami gambarkan bahwa Gunung Semeru memang berada di tengah-tengah antara Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Probolinggo, dan Pasuruan, serta Kabupaten Malang ini. Jadi kondisinya ada di tengah-tengah, namun secara geografis memang kondisi Gunung Semeru itu ada di Kabupaten Lumajang, di tengah-tengah. Jadi untuk kabupaten, kalau saya gambarkan dari Kabupaten Lumajang, kalau lewat jalur selatan kan untuk ke Malang ini ada jalur utara melalui Pasuruan dan Probolinggo, sementara untuk jalur selatan ini melalui Piket Nul, Ampel Gading, dan seterusnya. Ini cukup memakan lebih cepat kalau melewati jalur yang di Piket Nul ini. Artinya jalur yang dilalui oleh ataupun berkeberadaan dari Gunung Semeru itu sendiri. Itu lebih dekat daripada kita harus memutar lebih jauh dari lewat Probolinggo maupun Kabupaten Pasuruan. Jadi kalau kita bandingkan sekitar 2 atau 3 jam sudah sampai untuk lewat ini, sementara untuk lewat Malang kita harus memutar sekitar 4 sampai 5 jam baru sampai di Kabupaten Malang. Begitu, Glenny. Jadi jaraknya cukup dekat sebenarnya. Kami nantikan informasi terbaru dari Anda, jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.